Halo, bertemu lagi dengan Mas Eko Otomotif. Hari ini kita akan belajar tentang operasi spray gun. Sebelum video kita lanjutkan, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel Mas Eko Otomotif karena subscribe itu adalah gratis. Nah, lantas kenapa kita harus mempelajari tentang materi spray gun? Karena spray gun itu adalah senjata bagi seorang mekanik painting atau mekanik pengecatan. Jadi kita harus tahu seluk-beluk senjata kita agar kita bisa menggunakan dengan baik dan benar. Ya, ini kita lihat pasukan Denjaka yang sedang membawa senjatanya masing-masing. Tentunya mereka sudah terlatih untuk mengenal senjata mereka. Jadi kalian jangan kalah. Kalian harus tahu senjata kalian. Materi yang pertama adalah prinsip spray gun. Jadi misalkan kita menaruh air di dalam gelas, terus ada sedotan bentuknya T seperti ini, ya. Nah, di satu sisi kita tiup, ya, otomatis di sini akan ada anginnya yang keluar dari mulut kita. Nah, yang keluar dari sedotan itu ternyata tidak hanya angin saja, tetapi adalah angin dan butiran-butiran air. Ya, kenapa kok bisa terjadi? Nah, karena tekanan yang ada di sini ini lebih rendah daripada tekanan yang ada di sini. Kita tahu prinsip tekanan itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi airnya mengalir ke tekanan rendah ke sini. Sehingga airnya bisa nyemprot dengan udara di sini. Itu prinsipnya. Kalau kita aplikasikan di spray gun, ya di sini ada jarum spray gunnya. Di sini fluid tip, ya. Saat jarumnya dibuka, maka dan di sini ada aliran angin tekanan tinggi, maka cat yang ada di fluid tip ini dia akan keluar. Ya, dia akan keluar dan juga akan menyatu dengan udara bertekanan tersebut, ya, sehingga catnya teratomisasi. Selanjutnya ada tipe-tipe air spray gun. Yang pertama adalah tipe umpan berat atau tipe gravity. Ini adalah tipe yang paling populer. Selanjutnya adalah tipe umpan hisap atau tipe suction. Ini juga populer. Terus yang terakhir adalah tipe tekanan atau tipe compression. Tentu saja tiga tipe ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya untuk tipe umpan berat itu memiliki kelebihan fluktuasi jumlah cat yang dikeluarkan karena variasi visikotasnya bisa dijaga pada tingkat minimum. Ya, jadi walaupun catnya itu kental atau catnya encer itu dia bisa keluar karena pengaruh gravity, ya. Kita lihat tipe umpan hisap ini misalkan catnya kental sama encer itu pasti lebih mudah terangkat yang encer. Ya, viskositas mempengaruhi, tapi kalau ini viskositas tidak mempengaruhi, tetapi ya tidak kental-kental banget, ya. Kalau kental-kental banget bisa buntu, ya. Itu, tetapi kekurangannya catnya kecil di sini, ya, jumlah cat yang ada di tangkinya kecil. Selanjutnya untuk tipe umpan hisap, kelebihannya dia catnya lebih besar daripada tipe gravity. Tapi karena membawa catnya banyak, maka dia pengaplikasiannya lebih berat, ya. Jadi ini enak untuk cat
mengecat bagian yang lebih kecil. Tipe suction digunakan untuk mengecat yang lebih besar. Jadi untuk mengakali kelebihan dan kekurangan dari kedua spray gun ini, sekarang itu tipe Gravity itu tabungnya besar-besar. Ya, tabungnya besar-besar, letaknya di tengah. Kalau ini kan letaknya di samping, letaknya di tengah-tengah. Nah, selanjutnya ada tipe tekanan atau tipe kompresi. Ya, jadi di sini sudah diberikan tekanan, catnya langsung keluar ke sini. Ya, ini biasanya digunakan di pabrik ya. Kalau ini digunakan di carry finish atau di bengkel. Selanjutnya adalah konstruksi spray gun. Konstruksi spray gun ini seperti ini. Ya, ini jika dipotong pas bagian tengahnya. Udara masuk dari bawah sini, dari nipple. Ya, terus di sini dia ketemu dengan skru penyetel udara. Ya, terus udaranya ke atas ini. Ya, dia ketemu dengan katup trigger. Jadi kalau ini ditekan, ini baru udaranya ke atas. Nah, terus ke atas ke sini ya, dia tidak ke sini. Ya, tetapi langsung ke atas ke sini. Ke atas ke sini ya, dia bercabang. Ya, udaranya bercabang. Ada yang menuju ke fluid tip di sini, ada yang menuju ke fluid tip. Terus ada yang menuju ke air cap. Ya. Untuk udara yang menuju ke air cap ini dia diatur oleh skru penyetel fan spreader ini. Ya, jadi fan spreader ini digunakan untuk menyetel udara ke air cap ini. Terus keluar di sini udaranya. Itu aliran udaranya. Terus untuk aliran catnya dari tank, fluid tank yang menuju ke sini ya. Ini kalau tipe Gravity letaknya di atas, terus ada saringannya menuju ke fluid tip. Nah, di fluid tip ini ketemu dengan udara tadi. Ya, ketemu dengan udara tadi. Terus nyemprot. Ya, nyemprot ditambah udara lagi ya. Jadi di sini ini ada lubang udara yang banyak. Semakin banyak maka atomisasinya semakin bagus. Terus untuk pelatuknya ini namanya trigger. Nah, kita pelajari tentang skrup-skrup yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah skrup penyetel fluida. Ya, fluida dalam artian cat ya, skrup penyetel cat. Biasanya skrupnya itu segaris lurus dengan jarum. Ya, jarum di sini. Ya, jadi ini ya di sini jarumnya garis lurus ya. Karena skrup ini digunakan untuk menyetel langkah jarum itu. Jika dikendorkan maka langkah jarumnya semakin banyak ya. Semakin banyak dalam artian fluid tipnya semakin terbuka lebar, maka cat yang keluar semakin banyak. Jika dikencangkan, maka cat yang keluar semakin sedikit. Seperti itu. Ya, terus setelan yang baik seperti apa? Ya pas lah. Ya, yang pas itu bisa dilihat, bisa di-setel pada saat mau mengecat. Ya, tentunya tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Biasanya kalau terlalu banyak itu totol-totol kecil-kecil ya. Tidak teratomisasi dengan baik ya, jadi yang pas itu yang teratomisasi dengan baik, jadi semprotannya lembut ya. Selanjutnya skrup penyetel fan spreader. Fan spreader itu letaknya di sini tadi ya. Fan spreader itu adalah lubang yang ada di sini ya, lubang yang ada di sini ini fan spreader. Semakin dibuka, semakin dikendorkan fan spreadernya, maka nanti angin yang keluar di sini itu akan semakin banyak, semakin besar
tekanannya semakin tinggi. Ya, jadi luas area penyemprotannya juga semakin tinggi. Ya, terus semakin dikencangkan nanti dia akan semakin kecil karena angin yang keluar melalui fan spreader semakin kecil. Ya, terus yang baik seperti apa? Yang baik disesuaikan dengan kegunaannya. Kalau ngecatnya lebar ya besar. Kalau ngecatnya kecil, ngecat yang jelempit-jelempit gitu ya, ya kecil. Tetapi harus dilihat dulu kalau besar itu catnya rata atau tidak. Jadi jangan terlalu besar sampai catnya terlalu rata ya, atau jarak atomisasinya terlalu jauh. Jadi nanti disesuaikan pada saat mau mengecat ya. Untuk spray gun yang sekarang itu biasanya lebar itu dia tetap bisa menyemprot dengan baik. Spray gun yang bagus maksudnya. Ya ini bagus ini. HVLP itu karena tekanannya tinggi dia mampu. Nah, selanjutnya skrup penyetel udara. Skrup penyetel udara itu letaknya di bawah ya. Kalau di sini ini. Skrup penyetel udara sini. Ya, dia menyetel udara yang masuk ke spray gun. Ya, kalau dikentorkan otomatis semakin besar angin yang keluar ya, tetapi nanti kalau semakin besar angin yang keluar itu nanti catnya kalah, catnya nanti akan di tengah seperti ini, di tengah. Jadi baiknya catnya tidak fokus ke tengah seperti ini tetapi rata ya, bagian yang oval ini rata bagusnya. Jadi sekali semprot serot, nah itu rata, tidak bagian tengahnya lebih tebal. Nah, semakin kencang ya tidak keluar sama sekali ya. Karena kalau ini dikencangkan tidak ada angin yang ke atas ya. Tetapi kalau dikendorkan sedikit ya masih ada anginnya, maka catnya hanya ada di pinggir seperti ini. Ya, jadi bagusnya itu bentuknya oval tetapi catnya rata di bentuk oval itu. Selanjutnya ada komponen namanya fluid tip. Ya, fluid tip itu ketemuannya antara jarum dengan ujung ini, ada lubang di sini ya. Fluid tip ini cat ya, keluarnya cat. Ya, di sini ini adalah fluid tip. Ya, sedangkan lubang-lubang ini dia udara. Ya, lubang ini udara. Fluid tip itu keluarnya cat. Ya, ini harus dibersihkan. Fluid tip ini harus dibersihkan setelah melakukan pengecatan ya, termasuk jarumnya ini. Selain itu, fluid tip ini juga ada ukurannya macam-macam ya. Kalau ini 1,3 ya, jarumnya juga 1,3 ya. Ini ukuran apa? Ukuran diameter ini, diameter lubangnya ini 1,3 mm. Ya, otomatis semakin kecil fluid tipnya maka catnya yang dikeluarkan juga semakin sedikit. Semakin besar catnya yang dikeluarkan semakin banyak ya. Untuk karevenis atau untuk perbaikan bodi di bengkel itu biasanya 1,3 ya. Tetapi kalau ingin hasilnya lebih bagus itu biasanya kalau untuk surfacer atau primer itu 1,8 ya, lebih tinggi, lebih lebar ya, agar lebih awet. Terus untuk clear itu biasanya lebih kecil 1,1 ya. Jadi seperti itu. Ya, tetapi kalau kalian besok pemula untuk membuka bengkel ya cukup punya 1,3 digunakan untuk semuanya gitu, tidak apa-apa.
Selanjutnya adalah air cap. Air cap ini letaknya di sini ya, letaknya di ujung spray gun ya. Nah, ini yang kita amati adalah lubangnya ya. Air cap itu yang tengah di sini itu namanya lubang udara tengah di sini. Jadi di sini dia ketemu dengan fluid tip itu tadi. Fluid tip itu tadi juga ketemu dengan udara langsung di sini. Yes. Terus lubang yang kecil-kecil ini adalah lubang atomisasi. Ya, lubang atomisasi. Terus yang besar yang di kupingnya ini ya, di ujungnya atau di tanduknya ini adalah lubang kontrol fan tadi, lubang fan spreader itu tadi. Jumlah keluaran udara ya. Jadi semakin sedikit lubangnya itu atomisasi catnya semakin buruk ya. Jadi kalau semakin banyak lubangnya, lubang atomisasinya itu semakin bagus atomisasi catnya. Atomisasi itu apa? Atomisasi itu udara dan cat menjadi satu ya, atomisasi itu. Ya, jadi butirannya lebih kecil-kecil itu cat yang disemprotkan. Kalau lubangnya banyak, lubang atomisasinya banyak ini. Jadi biasanya semakin mahal spray gunnya itu lubangnya semakin banyak. Ya, karena pembuatannya sulit ini ya. Siapa yang bisa mengebur dengan diameter segini ya, diameter yang sangat kecil sekali ini bisa dibayangkan burnya seperti apa ya. Saya nggak punya itu bur segitu. Nah, lubangnya pakai bur apa saya juga nggak tahu ya. Entah pakai bur atau pakai apa ya, air jet, tidak tahu ya. Selanjutnya trigger ya. Trigger itu ada 2 kali langkah ya, ada 2 langkah. Jadi kalau kita tekan separuh itu yang keluar hanya anginnya saja ya, karena jarumnya belum terbuka ya. Biasanya di sini kan ada jarum, di sini ada trigger untuk udara ya. Biasanya trigger untuk udara itu terbuka lebih dulu, terbuka lebih dulu baru yang jarum ya. Jadi sini sampai sini ini udara, kalau sini sampai sini ini udara plus cat ya. Trigger ada dua langkah. Oke, sementara sampai sekian dulu materi hari ini ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, masih tentang spray gun aplikasinya. Tapi kalau untuk hari ini hanya tentang konstruksinya saja. Untuk materi hari ini saya gunakan sumber dari pedoman pelatihan pengecatan step 1 tim body paint Toyota. Terima kasih Toyota ya, dan juga saya mengucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.